Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini Ibu akan membahas materi minggu kemarin. Siapa yang masih ingat kita kemarin membahas materi tentang apa? Ya, kemarin kita membahas tentang adab terhadap orang tua. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang adab terhadap orang tua untuk kita mengingatkan materi dari minggu kemarin ya. Jadi, adab terhadap orang tua adalah sikap sopan, hormat, dan patuh kepada ayah dan juga ibu. Kita wajib menghormati orang tua karena mereka lah yang merawat, mendidik, dan juga menyayangi kita. Nah, Ibu di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Ibu harap kalian semua sudah paham tentang materi ini karena kita sudah membahas minggu kemarin. Di sini Ibu ada 10 pertanyaan, nanti kalian bisa jawab pertanyaannya ya. Nanti kalau nggak bisa Ibu bantu. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa arti adab terhadap orang tua? Siapa yang tahu? Tadi Ibu sudah menjelaskan materinya loh. Apa jawabannya? Ya, jadi adab terhadap orang tua berarti sikap hormat, sikap sopan, dan berbakti kepada ayah dan juga ibu. Yang kedua, sebutkan satu contoh sikap sopan kepada orang tua. Apa aja sih sikap sopan terhadap orang tua? Satu aja ya. Siapa yang tahu? Apa? Oke, benar. Jadi, contoh sikap sopan orang tua itu salah satunya dengan mengucapkan salam saat bertemu orang tua. Terus kalau kita pergi ke sekolah, berangkat sekolah, sebelum berangkat sekolah kita juga harus salim atau berpamitan kepada kedua orang tua. Itu sebagai bentuk hormat kita terhadap orang tua sebagai anak. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa kita harus menghormati orang tua? Ayo, siapa yang tahu? Apa anak-anak? Ya, benar. Kita harus menghormati orang tua karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kita masih kecil. Dan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita harus selalu menaati perintah kedua orang tua juga karena mereka tuh sudah menyayangi kita dan mendidik kita sejak kita masih kecil gitu ya. Jadi anak-anak harus patuh dan taat terhadap orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan doa yang kita panjatkan untuk orang tua. Doa untuk orang tua itu apa? Ini kalian harus tahu ya. Ini kita juga sudah bahas dari minggu kemarin. Jadi kalian harus menghafalkan supaya kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Nah, jadi apa anak-anak jawabannya? Ya, kita baca bareng-bareng ya. Jadi doa yang kita panjatkan kepada orang tua adalah dengan membaca. Yuk kita sama baca bareng-bareng. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Nah, artinya itu adalah, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua kita ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang harus kita lakukan ketika orang tua memberikan nasihat? Apakah kita harus tidak menurutinya atau kita harus ikut apa yang orang tua kita nasihati? Kita harus gimana? Harus mendengarkan atau harus bagaimana?
Ya benar, jadi kita harus mendengarkan dengan baik dan tidak membantah ketika orang tua memberikan nasihat. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan mengapa berbakti kepada orang tua itu penting dalam Islam. Ayo, apa? Ya, berbakti kepada orang tua penting dalam Islam karena itu termasuk perintah Allah dan bentuk rasa syukur atas kasih sayang serta pengorbanan mereka. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu ceritakan contoh sikap anak yang beradab kepada orang tua di rumah. Jadi ketika kalian di rumah, kalian harus bersikap bagaimana terhadap orang tua kalian. Sebutkan satu saja sikap contoh kalian berbakti terhadap kedua orang tua. Apa? Ya, boleh. Jadi sikap anak yang berada di rumah itu dengan membantu pekerjaan orang tua dan selalu berkata sopan. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sikapmu jika orang tua sedang meminta tolong? Ayo, gimana sikap kalian kalau misalnya orang tua meminta bantuan kalian tuh kalian membantunya atau kalian nggak mau membantu atau bagaimana? Nah, gimana ya sikap kalian? Oke, benar. Jadi, jika orang tua minta tolong, kita harus membantu dengan senang hati dan segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa akibatnya jika kita tidak menghormati orang tua? Ayo, kenapa kita harus menghormati orang tua ya? Dan kalau misalnya kita nggak menghormati orang tua itu akibatnya nanti kita akan mendapatkan apa? Ayo, apa akibatnya kalau kita tidak menaati perintah orang tua? Apa? Ya, benar. Akibat tidak menghormati orang tua bisa membuat hati orang tua menjadi sedih dan bisa mendatangkan murka oleh Allah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu harus bersikap baik ya kepada orang tua kita. Oke, ini pertanyaan terakhir yaitu jelaskan bagaimana cara kita bisa menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua selain dengan ucapan. Ayo, siapa yang tahu? Apa anak-anak? Ya, benar. Selain dengan ucapan, kita bisa menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua dengan membantu mereka dan mendoakan mereka selalu. Nah, ini pertanyaan udah selesai ya. Ternyata di sini pada paham semuanya, pada bisa jawab semuanya. Jadi kalian sudah Ibu anggap sudah memahami materi minggu kemarin dan pada pintar-pintar semuanya, sudah pada bisa jawab ya. Oke, baik, terima kasih untuk anak-anak semuanya karena sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Semuanya pada pintar-pintar semua, pada memahami materi. Nah, mungkin ini pembelajaran kita akhiri karena waktunya sudah habis. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya. Ibu harap kalian semuanya semangat sekolahnya, rajin belajar, dan harus patuh terhadap orang tua. Sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh kalian semuanya untuk dari materi ini supaya kalian menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua, menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa membanggakan kedua orang tua. Sekian dari Ibu materi hari ini. Semoga materinya dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.